Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal-soal AKM 3 sistem kebudayaan berbasis budaya di Sidoarjo. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abi Hasan dari Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Baik, kita akan menuju slide selanjutnya. Soal-soal AKM yang akan saya berikan contohnya itu membuat 4 macam konten, yaitu pertama geometri dan pengukuran, yang kedua aljabar, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang terakhir bilangan. Baik, marilah kita melihat contoh-contoh soal AKM, konten geometri dan pengukuran. Pertama-tama akan diberikan suatu stimulus berupa UMKM Panji Desa Kesambi. Desa Kesambi merupakan salah satu desa UMKM yang ada di Sidoarjo. UMKM yang terdapat di desa ini adalah panci, oven, loyang, dandang, dan alat dapur lainnya yang terbuat dari aluminium maupun stainless. Awal mulanya desa ini para pengrajin hanya membuat wajan dan panci, akan tetapi para pengrajin di desa ini mulai membuat peralatan dapur dari stainless lainnya. Para pengrajin di desa ini biasanya ada pengrajin yang hanya memproduksi satu jenis macam saja. Ada juga pengrajin yang membuat beberapa peralatan dapur. Pengrajin yang hanya biasanya memproduksi satu macam peralatan saja akan menjualnya hasil produksinya ke pengepul, sedangkan pengrajin yang membuat beberapa barang akan menjualnya langsung barang yang telah diproduksi. Kemudian menurut salah satu pengrajin, cara membuat peralatan dapur dari stainless secara umum sebagai berikut, yaitu pertama, mengukur dan membuat pola sesuai barang yang diinginkan, kemudian memotongnya sesuai pola. Yang kedua, membentuk bagian-bagian dari barang yang dihasilkan dengan menggunakan peralatan yang ada. Yang ketiga, pilah bagian-bagian barang yang telah dibuat. Keempat, satukan bagian-bagian barang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan cara memukul pada setiap pengaitnya. Yang kelima, tambahkan aksesoris seperti pegangan sehingga barang akhirnya jadi. Kemudian, baiklah, kita akan masuk ke soal yang ke-1. Soal ke-1 ini memiliki level kognitif knowing dan tipe soal pilihan ganda. Soal ke-1 sebagai berikut. Salah satu pengrajin di Desa Kesambi memproduksi loyang brownies terbuat dari stainless. Loyang yang dibuat memiliki bentuk balok dengan panjang 30 cm dan lebar 10 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume loyang yang dibuat pengrajin tersebut? Baik, mari kita lihat kunci jawabannya, yaitu C, 3000 cm3. Baik, kita kembali ke soal yang ke-1. Soal ke-1 ini memiliki level kognitif knowing karena dalam menyelesaikan soal ini, peserta hanya melibatkan aspek mengingat dan mengetahui. Aspek ini terlihat ketika menyelesaikan persoalan ini hanya membutuhkan pengetahuan tentang rumus volume balok. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini memiliki level kognitif applying dan tipe soal menjodohkan. Soal kedua sebagai berikut. Suatu hari, salah satu pengrajin diminta membuat loyang brownies oleh seorang pembuat roti. Pembuat roti tersebut ingin agar pengrajin membuat loyang yang dapat digunakan untuk mengemasi brownies dengan kemasan yang memiliki panjang 40 cm dan lebar 15 cm, serta dapat membuat adonan brownies yang telah dibuat pada wadah yang memiliki volume 9.000 cm3, di mana volume brownies setelah di oven bertambah 10% dari volume adonan brownies. Berdasarkan persoalan di atas, jodohkan pertanyaan ke jawaban yang tepat di bawah ini. Pertanyaan pertama seperti ini. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan keempat. Baik, kita lihat kunci jawabannya. Pertanyaan pertama, berapakah tinggi loyang yang dibuat? Jawabannya yaitu 16,5 cm. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah tinggi adonan brownies pada loyang sebelum di oven? Jawabannya yaitu 15 cm. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika adonan bervolume 8.000 cm3, berapakah tinggi adonan tersebut pada loyang? Jawabannya yaitu 13,3 cm.
Kemudian pertanyaan yang keempat, berapakah perbedaan tinggi adonan brownies bervolume 8.000 cm3 sebelum dan sesudah di oven? Jawabannya yaitu 1,33 cm. Baik, kita kembali ke soal yang kedua. Soal kedua ini memiliki level kognitif applying karena dalam mengerjakannya, peserta didik harus melibatkan aspek membuat model. Hal ini terlihat dalam penyelesaian soal. Peserta didik harus memodelkan permasalahan mencari tinggi adonan jika diketahui volumenya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga memiliki level cognitive reasoning dan bertipe soal esai. Soal ketiga sebagai berikut. Salah satu pengrajin yang berada di Desa Kesambi mendapat pesanan untuk membuat sebuah dandang dari seorang pedagang bakso. Pedagang bakso ingin dibuatkan dandang dengan diameter 42 cm dan tinggi 60 cm seperti gambar agar sesuai dengan tempat yang disediakan pada gerobak. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pengrajin membuat pola yang diterapkan ke lembaran stainless berupa lingkaran dan persegi panjang. Kemudian mencari bahan berupa lembaran stainless pada sebuah toko besi. Setelah sampai di toko besi, karyawan toko besi menjelaskan bahwa terdapat dua jenis lembaran stainless, yaitu pertama, lembaran stainless berbentuk persegi dengan luas 1 meter persegi dengan harga Rp70.000 per lembarnya. Sedangkan lembaran stainless yang kedua berbentuk persegi dengan luas 2,25 meter persegi dengan harga Rp90.000 per lembarnya. Kemudian, pengrajin menghitung luas permukaan dandang adalah 9.306 cm persegi. Berdasarkan hal tersebut, pengrajin panci memutuskan untuk membeli satu lembaran stainless dengan luas 1 meter persegi agar meminimumkan biaya produksi, di mana panjang persegi panjang adalah keliling lingkaran dan lebarnya adalah tinggi panci. Setujukah kamu dengan tindakan pengrajin yang membeli satu lembar stainless dengan luas 1 meter persegi? Jika tidak, uraikan alasanmu mengapa tidak setuju dan berikan solusi terbaik untuk pengrajin dalam membeli lembaran stainless. Baik, marilah kita lihat kunci jawabannya. Salah satu alternatif jawabannya seperti ini. Tidak, karena pengrajin hanya mempertimbangkan jumlah luas yang dibutuhkan agar mendapatkan biaya produksi paling minimal, akan tapi tidak mempertimbangkan dalam satu lembar stainless ukuran 1 meter persegi tidak dapat memuat persegi panjang yang memiliki panjang 132 cm dan lebar 60 cm serta lingkaran berdiameter 42 cm. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dapat terlihat bahwa model persegi panjang tidak termuat, ada bagian luasnya tidak muat pada lembaran stainless, sehingga lembaran stainless dengan ukuran luas 1 meter persegi tidak dapat digunakan untuk memproduksi dandang yang dipesan oleh pedagang bakso. Baik, jadi pengrajin harus membeli stainless dengan ukuran luas 2,25 meter persegi agar dapat memuat persegi panjang yang memiliki panjang 132 cm dan lebar 60 cm serta lingkaran berdiameter 42 cm. Hal ini dapat dilihat dalam ilustrasi berikut. Dapat dilihat bahwa pada ilustrasi tersebut bahwa model persegi panjang dan lingkaran berdiameter 42 cm dapat termuat pada lembaran stainless dengan luas 2,25 meter persegi. Jadi, pengrajin harus membeli satu lembar stainless dan ukuran 1,5 meter agar dapat membuat pesanan pedagang bakso. Baik, kita kembali ke soal yang ketiga. Soal ketiga ini memiliki level cognitive reasoning karena dalam mengerjakan soal ini melibatkan aspek mengevaluasi dan membuat justifikasi. Aspek mengevaluasi terlihat dari pertanyaan pada soal ini yang menyuruh untuk menilai apakah strategi pengrajin tepat atau tidak. Aspek justifikasi dapat dilihat untuk mendukung evaluasi yang diperlukan agar argumen mendukung. Kemudian kita lanjut soal keempat. Soal keempat memiliki level cognitive applying dan tipe soalnya yaitu isian singkat. Soal keempat sebagai berikut. Salah satu pengrajin di Desa Kesambi mendapat pesanan untuk membuat loyang berbentuk persegi panjang dengan panjang 37 cm dan lebar 18 cm. Loyang yang dipesan diharapkan mampu menampung biskuit berbentuk lingkaran dengan luas 24,64 cm persegi. Dengan aturan tidak jarak antara biskuit dengan tepi loyang serta jarak antar biskuit hanya 1 cm. Berapakah banyak biskuit yang tertampung?
Mari kita lihat kunci jawabannya. Dari persoalan diketahui bahwa biskuit berbentuk lingkaran berjari-jari 2,1 cm. Berdasarkan aturan dalam soal di atas, maka untuk panjang loyang dapat menampung sebanyak 10 biskuit, sedangkan lebar loyang dapat menampung 5 biskuit. Sehingga banyak biskuit yang ditampung adalah 5 kali 10, yaitu 50. Jadi banyak biskuit yang dapat ditampung dalam satu loyang sebanyak 50 biji. Baik, kita kembali ke soal keempat. Soal keempat ini memiliki level cognitive applying karena dalam menyelesaikan persoalan ini, peserta didik harus melibatkan aspek memilih strategi. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian soal ini membutuhkan kompetensi peserta didik dalam memilih strategi yang tepat. Nah, baik, kita lanjut soal yang kelima. Soal kelima memiliki level cognitive applying dan bertipe soal pilihan ganda kompleks. Soal kelima sebagai berikut. Seorang agen ingin membeli panci ke pengrajin di desa Kesambi. Kemudian agen tersebut memilih salah satu agen atau pengrajin yang terdapat di desa Kesambi. Agen tersebut memutuskan untuk membeli panci dan ukuran 26 cm dengan harga Rp55.000 untuk satu buah panci. Setelah melalui proses tawar-menawar, kemudian agen tersebut membayar sebesar Rp17.600.000 ke pengrajin. Setiap panci dikemas dan kardus ukuran 0,3 cm berbentuk kubus. Pengrajin menawarkan jasa pengiriman dengan mobil box kecil dan mobil box besar. Biaya untuk mobil box kecil sebesar Rp40.000 untuk sekali pengiriman, sedangkan untuk box besar diperlukan biaya sebesar Rp110.000 untuk sekali pengiriman. Mobil box kecil memiliki box dengan ukuran panjang 2,4 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1,2 meter. Sedangkan mobil box besar memiliki box dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,8 meter. Berdasarkan persoalan tersebut, berilah centang pada kolom benar jika pernyataan benar, dan berilah centang pada kolom salah jika pernyataan salah. Pernyataan pertama, agen tersebut membeli panci sebanyak 300 biji. Pernyataan kedua, mobil box kecil dapat memuat kardus panci yang dipesan sebanyak 120 biji. Kemudian pernyataan yang ketiga, mobil box besar dapat memuat kardus panci sebanyak 360 biji. Kemudian pernyataan yang keempat, agen lebih untung menggunakan jasa mobil box besar untuk mengirim panci yang telah dibeli. Baik, mari kita lihat jawabannya. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 benar, dan pernyataan 4 benar. Baik, kita kembali ke soal yang kelima. Soal kelima memiliki level cognitive applying karena dalam menyelesaikannya membutuhkan aspek menganalisis dan aspek menyimpulkan. Aspek menganalisis dapat dilihat dari persoalan tersebut membutuhkan kompetensi peserta didik dalam menentukan jumlah kardus yang dapat diangkut oleh box besar maupun box kecil. Aspek menyimpulkan dapat dilihat dalam menjawab benar atau salah dengan kesimpulan yang terkait. Baik. Baiklah, contoh soal 1, 2, 3, 4, dan 5 itu contoh soal AKM konten geometri dan pengukuran. Sekarang kita akan lihat contoh soal AKM Budaya Sidoarjo pada konten lainnya. Yaitu pada konten aljabar. Sebelum itu, kita diberikan suatu stimulus berupa pengrajin pot dari semen di Desa Kemangseng. Desa Kemangseng merupakan salah satu desa UMKM yang berada di Sidoarjo. Hasil UMKM di desa ini berupa berbagai ornamen taman yang terbuat dari semen. Para pengrajin di Desa Kemangseng awalnya hanya membuat pot bunga sejak tahun 1974. Namun, sekarang para pengrajin yang berada di Desa Kemangseng tidak hanya membuat pot bunga, tetapi juga membuat berbagai ornamen taman yang terbuat dari semen. Salah satu pengrajin yang berada di Desa Kemangseng adalah Bapak Husaini. Bapak Husaini memulai usaha kerajinan pot bunga dari semen sejak tahun 1998. Beliau berani membuka usaha karena pengalaman yang dimilikinya ketika menjadi karyawan salah satu pengrajin di desanya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama memiliki level cognitive applying dan tipe soalnya yaitu pilihan ganda kompleks.
Soal pertama sebagai berikut. Pada suatu hari, salah satu pengrajin di Desa Kemangseng membuat dua macam produk, yaitu pot bunga kotak dan pot bunga motif bola. Jika kemudian untuk pot kotak memerlukan bahan sebanyak 6 kilo pasir dan 4 kilo semen, dan untuk membuat pot bunga motif bola memerlukan bahan sebanyak 10 kilo pasir dan 6 kilo semen. Pada hari tersebut, pengrajin menghabiskan bahan baku berupa 174 kilo pasir dan 110 kg semen untuk memproduksi pot bunga kotak dan pot bunga motif bola. Berdasarkan persoalan tersebut, berilah centang pada kolom benar jika pernyataan benar dan berilah centang pada kolom salah jika pernyataan salah. Pernyataan pertama, jumlah semen yang diperlukan untuk memproduksi semua pot kotak adalah 40 kg. Sedangkan pernyataan kedua, jumlah pasir yang diperlukan untuk memproduksi semua pot bunga motif bola tersebut adalah 90 kg. Jumlah pernyataan yang ketiga, jumlah pot bunga kotak yang dihasilkan adalah 8 biji. Kemudian pernyataan yang keempat, yaitu jumlah pot bunga motif bola yang dihasilkan adalah 9 biji. Baik, kunci jawabannya sebagai berikut. Pernyataan ke-1 salah, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga salah, pernyataan keempat benar. Baik, kita kembali ke soal yang ke-1. Soal ke-1 ini memiliki level kognitif applying karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melibatkan aspek menyatakan model dan menerapkan. Hal ini terlihat dalam menyelesaikan soal ini dibutuhkan kompetensi peserta didik dalam memodelkan permasalahan dan menyelesaikannya dengan menggunakan SPLDV. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini memiliki level kognitif knowing dan bertipe soal pilihan ganda. Soal kedua sebagai berikut. Ini diberikan suatu grafik, yaitu penurunan kadar air dalam produksi pot bunga dari semen. Dari grafik di atas, grafik fungsi linier yang menunjukkan proses pengeringan kandungan air dalam pembuatan pot hingga 0% dalam waktu 25 jam. Maka 15 jam setelah proses produksi, kandungan air dalam pot berkurang menjadi, mari kita kunci jawabannya, yaitu sebesar 40%. Baik, kita kembali ke soal yang kedua. Soal kedua ini memiliki level kognitif knowing karena dalam menyelesaikan persoalan tersebut melibatkan aspek mengambil. Hal ini terlihat dalam menyelesaikan soal tersebut membutuhkan kompetensi peserta didik dalam mengambil informasi dari grafik. Baik, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga memiliki level kognitif applying dan bertipe soal menjodohkan. Soal ketiga sebagai berikut. Ian, Bayu, dan Taufik berencana membeli pot bunga dengan motif daun dan motif bola di Desa Kemangseng. Setelah sampai di Desa Kemangseng, Ian membayar Rp220.000 untuk 2 pot bunga motif daun dan 1 pot bunga motif bola. Sedangkan Bayu membayar sebesar Rp310.000 untuk 1 pot bunga motif daun dan 3 pot bunga motif bola. Sedangkan Taufik mendapat kembalian sebesar Rp30.000 untuk membeli 3 pot bunga motif daun dan 2 pot bunga motif bola. Baiklah, mari kita lihat. Berdasarkan persoalan di atas, jodohkan pertanyaan ke jawaban yang tepat. Nah, kita lihat jawabannya. Berapa banyak uang yang dibayar Taufik untuk 3 pot bunga motif daun dan 2 pot bunga motif bola? Itu sebesar Rp400.000. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah harga 3 pot bunga motif daun? Yaitu sebesar Rp210.000. Dan pertanyaan yang ketiga, berapakah harga untuk 4 pot bunga motif bola? Yaitu sebesar Rp350.000. Kemudian pertanyaan yang keempat, jika Rian mengembalikan 1 buah pot bunga motif daun, maka berapa banyak uang yang harus dikembalikan pengrajin? Yaitu jawabannya sebesar Rp70.000. Baik, kita kembali ke soal yang ketiga. Soal ketiga merupakan level kognitifnya applying. Karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melibatkan aspek menyatakan model dan menerapkan.
Hal ini terlihat dalam menyelesaikan soal ini dibutuhkan kompetensi peserta didik dalam memodelkan permasalahan dan menyelesaikannya dengan menggunakan SPLDV. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat memiliki level cognitive reasoning dan tipe soalnya esai. Soal 4 sebagai berikut. Budi dan Doni ingin menanam buah anggur di dalam pot agar ia dapat memetik buah sendiri di rumahnya. Sebelum menanam buah di dalam pot, Budi dan Doni membaca cara menanam buah dalam pot pada website MSMB Indonesia. Dalam website MSB Indonesia dijelaskan bahwa dalam menanam tambula pot atau tanaman buah dalam pot, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, tanaman yang digunakan. Kedua, media tanam. Yang ketiga, jadwal penyiraman. Yang keempat, pemangkasan. Yang kelima, pengeratan batang. Dan yang terakhir, yaitu keenam, jadwal pemupukan. Kemudian, dengan mengikuti instruksi pada website MSB Indonesia, Budi menanam anggur dengan komposisi media tanam 2 kg tanah, 2 kg pasir, dan 4 kg pupuk kandang. Sedangkan Doni menanam buah anggur dengan komposisi media tanam 3 kg tanah, 3 kg pasir, dan 6 kg pupuk kandang. Setelah beberapa bulan, Dion yang merupakan teman sekelas Budi dan Doni berkunjung ke rumah Budi. Dion terkejut bahwa buah anggur dapat ditanam di pot. Oleh karena itu, sesampainya di rumah, Dion mencoba menanam buah anggur dengan bahan yang ada di rumah ke dalam pot dengan komposisi media tanam sebanyak 3 kg tanah, 7 kg pasir, dan 8 kg pupuk kandang. Berdasarkan bacaan di atas, apakah tindakan yang dilakukan Dion benar atau salah menurutmu? Uraikan penjelasanmu terkait tindakan Dion. Baik, kita lihat jawabannya. Ini bukan salah satu alternatif jawabannya. Salah. Karena Dion menggunakan rasio komposisi yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Budi dan Doni yang telah mengikuti instruksi website MSB Indonesia. Dengan menentukan hubungan antara yang dilakukan Doni dan Budi, dapat kita simpulkan bahwa menurut MSB Indonesia dalam menanam tambulan pot dibutuhkan media tanah berupa pasir, tanah, dan pupuk kandang dengan rasio 1:1:2. Karena yang dilakukan Dion tidak menggunakan rasio tersebut, sehingga yang dilakukan oleh Dion salah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rasio 1:1:2 sebagai berikut. Jika pupuk kandang yang tersedia sebanyak 8 kg pupuk kandang, maka memerlukan bahan lain sebanyak 4 kg tanah dan 4 kg pasir. Sedangkan jika pasir yang tersedia yaitu 7 kg, maka memerlukan bahan lain sebanyak 7 kg tanah dan 14 kg pupuk kandang. Kemudian jika tanah yang tersedia sebanyak 3 kg tanah, maka memerlukan bahan lain sebanyak 3 kg pasir dan 6 kg pupuk kandang. Berdasarkan perhitungan tersebut dan bahan yang tersedia, maka Dion seharusnya menanam anggur dalam pot dengan komposisi media tanam sebanyak 3 kg tanah dan 3 kg pasir serta 6 kg pupuk kandang. Baik, kita kembali ke soal yang keempat. Soal keempat termasuk level cognitive reasoning karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan aspek menganalisis, mengevaluasi, dan justifikasi. Hal ini terlihat dalam menyelesaikan persoalan tersebut dibutuhkan kompetensi peserta didik dalam menentukan hubungan antara jumlah, kemudian menilai apa yang dilakukan oleh Dion dengan menggunakan argumen matematis. Baik. Lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima merupakan level kognitifnya itu applying. Dengan tipe soal yaitu isian singkat. Soal kelima sebagai berikut. Tono membeli penyangga pot seperti gambar 12 minyak 6 buah. Pada bagian penyangga pot terdapat motif lingkaran. Lingkaran paling dasar memiliki ketinggian 14 cm dari dasar. Kemudian ketinggian lingkaran kedua dari dasar yaitu 15,2 cm. Kemudian ketinggian lingkaran ketiga dari dasar adalah 16,4 cm. Sampai ketinggian lingkaran terakhir yaitu 50 cm. Tono ingin memberikan warna kuning pada setiap motif lingkaran. Jika satu kaleng cat berukuran 25 cc dapat digunakan untuk mewarnai 36 lingkaran, berapa kaleng cat yang harus dibeli Tono? Ya, jawabannya. Dengan menggunakan pola bilangan, didapat jumlah lingkaran dengan satu penyangga adalah 30 lingkaran. Berarti terdapat 180 lingkaran pada 6 tiang penyangga.
Sehingga cat yang dibutuhkan adalah 5 kaleng cat berukuran 25 cc. Baik, kita kembali ke soal yang kelima. Soal kelima memiliki level kognitif applying karena soal ini membutuhkan atau aspek menerapkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini terlihat dari kompetensi yang dibutuhkan peserta didik dalam menyelesaikan persoalan adalah menerapkan SPLDV untuk menyelesaikan permasalahan. Selain SPLDV juga membutuhkan pola bilangan. Baik, contoh soal 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan contoh soal AKM konten aljabar. Baik, kita kembali ke home. Baik, kita akan berikan contoh soal AKM konten data dan ketidakpastian. Sebelum itu kita diberikan suatu stimulus, yaitu berupa sanggar tari Banjar Kemuning. Pak Hendra memiliki sanggar tari yang diberikan nama Sanggar Delta. Sanggar tari ini melestarikan salah satu tarian yang berasal dari Sidoarjo, yaitu tari Banjar Kemuning. Tari Banjar Kemuning diciptakan oleh Bapak Agustinus. Tari ini terinspirasi dari masyarakat Banjar Kemuning. Hal ini dapat dilihat dari gerakan pada tari Banjar Kemuning yang dalam setiap gerakan tampak lembut tapi penuh energi sebagai penggambaran peran wanita di desa Banjar Kemuning dalam menjalankan segala urusan rumah tangga sendiri karena para laki mencari ikan, pergi mencari ikan atau pergi melaut atau menjadi nelayan. Pak Hendra membuka kelas tari untuk anak-anak dan remaja agar generasi muda tidak lupa budaya yang dimilikinya. Pak Hendra sering mengadakan berbagai pertunjukan di berbagai daerah untuk mengenalkan budaya Sidoarjo ke daerah lainnya. Baiklah, kita masuk ke soal yang ke-1. Soal ke-1 memiliki level kognitif knowing dan bertipe soal pilihan ganda. Soal ke-1 sebagai berikut. Suatu hari, Sanggar Delta akan mengadakan pertunjukan di alun-alun kota Sidoarjo. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan acara tersebut, dimulai susunan panitia acara. Susunan panitia acara tersebut adalah ketua panitia, sekretaris, bendahara, divisi acara, divisi humas dan publikasi, divisi perlengkapan, divisi konsumsi, divisi sponsorship, divisi keamanan dan dokumentasi. Setiap anggota sanggar menjadi bagian dari kepanitiaan. Berapakah peluang seorang anggota sanggar menjadi divisi acara? Kita lihat jawabannya, yaitu A, 1/10. Baik, kita kembali ke soal ke-1. Soal ke-1 ini level kognitif knowing. Karena dalam menyelesaikan soal ini hanya melibatkan aspek mengingat. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan persoalan ini hanya dibutuhkan rumus peluang. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua ini termasuk level kognitifnya yaitu rationing dan bertipe soal essay. Soal kedua sebagai berikut. Diberikan dua diagram. Pertama, diagram batang tentang jumlah pengunjung dari bulan Juni sampai Desember pada tahun 2018, sedangkan diagram lingkaran menunjukkan persebaran pengunjung pada bulan September. Baik, kita masuk ke soalnya. Grafik di atas menunjukkan informasi tentang pengunjung pertunjukan tari Banjar Kemuning yang diadakan oleh Sanggar Delta pada bulan Juni sampai bulan Desember pada tahun 2018. Sanggar tersebut menetapkan tarif tiket untuk anak-anak sebesar Rp15.000, sedangkan untuk remaja dan orang dewasa dikenakan tarif masing-masing sebesar Rp20.000 dan Rp25.000. Berapakah hasil penjualan tiket untuk orang dewasa pada bulan September? Uraikan jawabanmu. Baik, kita lihat nih jawabannya. Ini merupakan salah satu alternatif jawaban untuk soal yang kedua. Pertama, kita misalkan J adalah jumlah penonton orang dewasa pada bulan September. Berdasarkan diagram batang di atas, dapat diperoleh pada bulan September terdapat 1.400 pengunjung. Untuk mengetahui banyak orang dewasa yang datang pada bulan September, dapat menggunakan informasi yang terdapat pada diagram lingkaran pada soal yang kedua, yaitu sebanyak 60% dari jumlah keseluruhan pengunjung pada bulan September adalah orang dewasa. Dengan menggunakan kedua informasi tersebut, kita dapat mencari banyak orang dewasa yang berkunjung pada bulan September sebagai berikut. J sama dengan 60% kali 1.400, hasilnya yaitu
840. Jadi, orang dewasa yang datang berkunjung pada bulan September adalah 840 orang. Untuk mencari hasil penjualan dengan cara mengkalikan banyak pengunjung orang dewasa dengan harga tiket orang dewasa sebagai berikut. Hasil tiket orang dewasa sama dengan Rp25.000 dikalikan 840, yaitu hasilnya Rp21 juta. Jadi hasil penjualan tiket orang dewasa adalah Rp21 juta. Baik, kita kembali ke soal yang kedua. Soal kedua memiliki tipe soal atau tipe level kognitifnya itu reasoning, karena melibatkan aspek memadukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kompetensi peserta didik dalam menghubungkan informasi pada diagram batang dan diagram lingkaran dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga memiliki level kognitif applying dan bertipe soal biang ganda kompleks. Soal ketiga sebagai berikut. Pada suatu waktu, Sanggar Delta anggotanya memiliki murid sebanyak 30 murid. Sanggar tersebut mendata tinggi para murid agar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang memiliki tinggi yang seragam dalam satu kelompok. Dengan tinggi yang seragam dalam satu kelompok dapat mempermudah instruktur dalam melatih para murid. Data tinggi murid sanggar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian berdasarkan persoalan tersebut, berilah centang pada kolom benar jika pernyataan benar dan berilah centang pada kolom salah jika pernyataan salah. Pernyataan pertama, median dari data tinggi murid sanggar adalah 163 cm. Rata-rata tinggi murid di sanggar adalah 163,87 cm. Jumlah murid yang tingginya di atas rata-rata adalah 17 murid. Dari data tersebut, jumlah murid dengan tinggi 167 cm paling banyak daripada murid dengan tinggi badan lainnya. Baik, kita lihat ini jawabannya. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 benar, dan pernyataan terakhir yaitu atau keempat yaitu salah. Baik, kita kembali ke soal ketiga. Soal ketiga memiliki level cognitive applying karena melibatkan aspek menerapkan. Hal ini terlihat pada kompetensi peserta didik yang menerapkan konsep min, modus, dan median untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, kita masuk ke soal yang keempat. Soal keempat memiliki tipe level kognitifnya yaitu reasoning, dan tipe soalnya yaitu desain singkat. Soal keempat sebagai berikut. Suatu hari, guru tari di Sanggar mendata umur-umur muridnya. Dari hasil penyatatan dari 30 murid, diperoleh rata-rata umur mereka 20,2 tahun. Setelah 1 bulan, terdapat 3 murid baru yang masuk ke dalam sanggar, yaitu Dina, Rini, dan Putri. Setelah masuknya 3 murid baru, dilakukan pendataan ulang sehingga rata-rata umur murid sanggar setelah 3 murid baru masuk adalah 20 tahun. Jika diketahui umur ini lebih tua 2 tahun dari Dina, dan umur Dina lebih tua 2 tahun dari Putri, maka berapakah umur Rini, Dina, dan Putri? Maka kita lihat kunci jawabannya, yaitu masing-masing umur dari Putri, Dina, dan Rini adalah 16 tahun, 18 tahun, dan 20 tahun. Baik, kita kembali ke soal yang keempat. Soal keempat memiliki level cognitive reasoning karena aspek menganalisis hal ini terlihat dari kompetensi peserta didik untuk menemukan hubungan antara min yang lama dan yang baru untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita masuk ke soal yang kelima. Soal kelima memiliki level cognitive applying dan bertipe soal menunjukkan. Soal kelima sebagai berikut. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah murid yang dimiliki oleh Sanggar Tari Delta dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Ini kan diagram batang perkembangan jumlah murid Sanggar Delta ini. Nah, batang yang hitam ini menunjukkan jumlah murid anak-anak, sedangkan batang yang putih menunjukkan jumlah murid remaja. Baik, kita lanjutkan. Sanggar Delta milik Pak Hendra menerima murid sejak usia dini. Hal ini dilakukan untuk membentuk murid menjadi penari yang cakep, maka membutuhkan fondasi yang bagus, di mana waktu yang tepat dalam membangun fondasi tersebut adalah sejak anak-anak. Hal ini terlihat pada grafik di atas, di mana Pak Hendra selalu menerima murid dari mulai anak-anak sampai remaja. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah murid yang dimiliki oleh Pak Hendra relatif konsisten dari tahun ke tahun.
Hal ini menunjukkan minat generasi muda untuk mengenal dan mencintai budayanya masih tinggi. Berdasarkan bacaan di atas, jodohkan dari pertanyaan ke jawaban yang tepat di bawah ini. Baik, kita lihat kunci jawabannya. Pertanyaan pertama, berapakah rata-rata murid anak-anak di Sanggar tahun 2017 sampai 2020? Jawabannya itu 17,5. Dan berapakah rata-rata murid di Sanggar tahun 2017 sampai tahun 2020? Sebanyak 27,5. Kemudian pertanyaan terakhir, berapakah rata-rata murid anak-anak dan remaja di Sanggar Delta tahun 2017 sampai 2020? Jawabannya yaitu 22,25. Baik, kita kembali ke soal yang kelima. Baik, untuk soal 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan contoh soal AKM Budaya Sidoarjo dengan konten, data, dan ketidakpastian. Baik, kita kembali ke contoh konten lainnya, yaitu pada konten bilangan. Mari kita lihat contoh soal AKM Budaya Sidoarjo pada konten bilangan. Pertama-tama diberikan suatu stimulus berupa toko roti. Nah, Bu Ida memiliki toko roti di depan rumahnya. Bu Ida telah membuka usahanya sejak 6 tahun lalu. Roti yang diproduksi oleh Bu Ida sangat bervariasi, baik mulai dari donat, bolu, kue tart, dan lain-lain. Berbagai macam roti tersebut dapat dilihat di toko roti yang dimiliki Bu Ida, sehingga kita bisa langsung membeli dan membungkus roti yang kita inginkan, di mana harga roti yang dijual mulai dari Rp2.500 sampai Rp70.000. Untuk peralatan yang digunakan biasanya, Bu Ida membeli di pengrajin alat dapur dari Desa Kesambi seperti loyang kotak, oven, loyang bundar, aksesoris untuk membentuk kue, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke soal yang ke-1. Soal ke-1 ini memiliki level kognitif knowing dan bertipe soal pilihan ganda. Soal ke-1 sebagai berikut. Suatu hari, seorang pembeli datang ke toko roti milik Bu Ida. Pembeli tersebut membeli 3 jenis roti, yaitu roti A, roti B, dan roti C. Kemudian, Bu Ida masukkan kotak roti ke dalam tas plastik seperti gambar 18, dengan meletakkan roti yang lebih berat di bagian bawah, di mana roti A memiliki berat 0,2 kg, roti B memiliki berat 0,4 kg, dan roti C memiliki berat 0,35 kg. Untuk peletakan roti di tas plastik dari paling bawah adalah, mari kita lihat kunci jawabannya, yaitu C, roti B, roti C, dan roti A. Baik, kita kembali ke soal ke-1. Soal ke-1 memiliki level kognitif knowing karena soal ini hanya melibatkan aspek mengidentifikasi. Hal ini dapat dilihat dari kompetensi peserta didik dalam mengidentifikasi bilangan desimal pada garis bilangan. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua memiliki level kognitif applying dan bertipe soal menjodohkan. Suatu hari terdapat pelanggan Bu Ida yang datang ke toko. Pelanggan tersebut meminta Bu Ida untuk membuat bolu ukuran loyang kue lapis A sebanyak 3 biji dan bolu ukuran loyang kue lapis B sebanyak 2 biji. Di mana bolu ukuran loyang kue lapis A memerlukan bahan sebanyak 1,5 kg tepung terigu dan 1/4 kg mentega dan 3/8 kg gula. Sedangkan bolu ukuran loyang kue lapis B memerlukan bahan sebanyak 1/3/4 kg tepung terigu, setengah kilo mentega, dan 2/5 kg gula. Bolu tersebut akan diambil oleh pelanggannya dalam 2 hari, kemudian sebagai oleh-oleh mengunjungi rumah orang tuanya. Baik, berdasarkan permasalahan di atas, jodohkan pertanyaan ke jawaban yang tepat di bawah ini. Kita lihat kunci jawabannya. Pertanyaan pertama, berapakah tepung terigu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan? Yaitu jawabannya 8 kg tepung terigu. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah gula yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan? Jawabannya itu 1,925 kg. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapakah mentega yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan? Yaitu jawabannya 1,75 kg. Kemudian berapakah berat seluruh bahan yang diperlukan untuk membuat pesanan? Jawabannya itu 11,675 kg. Baik, kita kembali ke soal yang kedua.
Soal kedua memiliki level cognitive applying karena melibatkan aspek menerapkan. Hal ini dapat terlihat dari kompetensi siswa dalam menerapkan perkalian dan penjumlahan pecahan serta merubah pecahan ke desimal untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal ketiga memiliki level cognitive reasoning dan tipe soalnya itu esai. Soal ketiga sebagai berikut. Sebuah bolu A membutuhkan bahan sebanyak 1 kg tepung terigu, setengah kilogram mentega, 1/4 kg gula, sedangkan bolu B membutuhkan bahan sebanyak 2 kg tepung terigu, 5/4 kg mentega, dan setengah kilogram gula. Jika Bu Ida memiliki bahan sebanyak 30 kg tepung terigu, 20 kg mentega, dan 10 kg gula, di mana keuntungan satu buah bolu A yaitu sebesar Rp5.000, sedangkan keuntungan satu buah bolu B yaitu Rp8.000, maka bantu Bu Ida untuk menentukan bolu A atau bolu B yang akan diproduksi akan mendapat keuntungan paling besar. Jelaskan pendapatmu. Ini bukan salah satu alternatif jawaban soal ketiga. Pertama, di bawah ini tabel banyak bolu A yang bisa dibuat dari masing-masing bahan yang ada. Bahan yang tersedia 30 kg tepung terigu. Kemudian untuk satu bolu A dibutuhkan 1 kg tepung terigu, maka jumlah yang dapat dibuat untuk bolu A jika tepung terigu sebanyak 30 gram yaitu 30 biji. Kemudian bahan yang tersedia mentega sebanyak 20 kg. Kemudian bahan yang dibutuhkan untuk satu buah bolu sebanyak setengah kilogram mentega, maka jumlah yang dapat dibentuk bolu A yaitu sebanyak 40 biji. Kemudian bahan yang tersedia 10 gram gula, bahan yang dibutuhkan satu buah bolu A sebesar 1/4 kilogram gula. Jadi jumlah yang dapat dibuat untuk bolu A sebesar atau sebanyak 40 biji. Dari tabel tersebut dapat ditentukan bahwa dapat membuat bolu A sebanyak 30 buah dengan bahan yang tersedia. Sedangkan di bawah ini tabel banyak bolu B yang bisa dibuat dari masing-masing bahan yang ada. Pertama, bahan yang tersedia tepung terigu sebanyak 30 kg. Bahan yang dibutuhkan satu buah bolu B sebanyak 2 kg tepung. Kemudian jumlah yang dapat dibuat untuk bolu B yaitu sebanyak 15. Kemudian bahan yang tersedia yaitu 20 kg mentega, bahan yang dibutuhkan untuk satu buah bolu B sebanyak 5/4 kg mentega. Kemudian jumlah yang dapat dibuat untuk bolu B yaitu sebanyak 16 biji. Kemudian bahan yang tersedia gula sebanyak 10 kg, bahan yang dibutuhkan untuk satu buah bolu B sebanyak setengah kilogram gula. Jumlah yang dapat dibuat untuk bolu B sebanyak 20 biji. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa hanya dapat membuat 15 bolu B dari bahan yang tersedia. Berdasarkan informasi pada soal didapatkan keuntungan masing-masing dalam membuat bolu A dan bolu B seperti berikut. Keuntungan bolu A yaitu 30 kali Rp5.000 yaitu sebesar Rp150.000. Kemudian keuntungan bolu B 15 kali Rp8.000 sama dengan Rp120.000. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bu Ida lebih baik membuat bolu A dari bahan yang tersedia sehingga mendapat keuntungan yang lebih banyak. Baik, kita kembali ke soal ketiga. Soal ketiga memiliki level cognitive reasoning karena melibatkan aspek menganalisis dan memadukan. Hal ini terlihat dari kompetensi peserta didik dalam menentukan jumlah bolu yang dapat dibuat dari bahan yang tersedia dan memadukan kedua data pada tabel untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat memiliki level cognitive applying dan tipe soalnya itu pilihan ganda kompleks. Soal keempat sebagai berikut. Bu Ida membuat berbagai jenis roti seperti donat, bolu, roti nanas, roti tawar, dan roti keju. Bu Ida menggunakan oven seperti gambar 21 untuk membanggang roti dan suhu roti yang sesuai jenis roti. Pertambahan volume roti setiap menit pada jenis roti terjadi pada tabel berikut. Untuk donat,
pertambahan volumenya yaitu 0,4 cm kubik untuk bolu, 0,6 cm kubik untuk roti nanas sebesar 0,35 cm kubik, untuk roti tawar sebesar 0,45 cm kubik, serta untuk roti keju sebesar 0,3 cm kubik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk matang pada setiap jenis roti dapat dilihat di tabel di bawah ini. Untuk donat yaitu 10 menit, untuk bolu 15 menit, untuk roti nanas 10 menit, roti tawar 12 menit, dan terakhir roti keju sebesar atau sebanyak 10 menit. Baik, ya. Berdasarkan permasalahan di atas, berilah tanda centang pada kolom benar jika pernyataan benar, dan berilah centang pada kolom salah jika pernyataan salah. Pernyataan pertama, bolu mengalami perubahan volume paling besar setelah matang dibanding roti jenis lain. Kemudian pernyataan kedua, donat mengalami perubahan volume paling kecil setelah matang dibanding dengan yang lain. Kemudian pernyataan yang keempat, urutan perubahan volume roti dari paling besar adalah bolu, roti tawar, donat, roti nanas, dan roti keju. Kemudian pernyataan yang keempat, setelah 5 menit roti nanas dimasukkan ke dalam oven, maka roti nanas mengalami pertambahan volume sebesar 1,5 cm kubik. Nah, mari kita lihat jawabannya. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempat salah. Baik, kita akan kembali ke soal yang keempat. Soal keempat memiliki level cognitive applying karena melibatkan aspek memadukan. Hal ini dilihat dari kompetensi siswa bukan informasi pada kedua tabel untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima. Suatu hari soal kelima memiliki level cognitive applying dan bertipe soal isian singkat. Soal kelima sebagai berikut. Suatu hari Bu Ida menerima pesan hajatan dari pelanggannya sebanyak 350 kotak kue bolu yang harus diantar dalam seminggu. Jika kapasitas oven tangkring seperti gambar 22 tersebut dalam satu hari hanya dapat membuat 10 kotak kue bolu, serta Bu Ida sudah memiliki 2 oven tangkring, maka berapakah oven tangkring yang harus dibeli Bu Ida di pengrajin oven Desa Kesambi? Baik, kita lihat alasan mengapa soal kelima ini berlevel cognitive applying. Karena melibatkan aspek menerapkan. Hal ini terlihat dari yang dibutuhkannya kompetensi peserta didik dalam menerapkan konsep operasi pada bilangan bulat untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, jadi ini jawabannya. Dalam sehari, kue bolu yang dibuat harus sebanyak 50 kotak. Jika satu oven mampu membuat 10 kotak bolu, maka Bu Ida membutuhkan oven sebanyak 5. Jadi, oven yang harus dibeli Bu Ida sebanyak 3 buah. Jadi, contoh soal 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan contoh soal AKM Budaya Sidoarjo pada konten bilangan. Nah, baik, sekian untuk contoh-contoh soal AKM berbasis budaya di Sidoarjo. Saya akhiri. Terima kasih.